Halo, selamat datang. Di video singkat kali ini saya akan membahas tentang kebijakan PMI dalam penanganan bencana. Keberadaan dan mandat PMI. PMI dibentuk oleh pemerintah sebagai satu-satunya organisasi Kepala-Merahan di Indonesia berdasarkan Kepres nomor 25 tahun 1950 dan Kepres nomor 246 tahun 1963. Yang mana sekarang kita ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 1 2018 tentang Kepala-Merahan yang memperkuat kita. Nah, mana PMI melaksanakan tugas atas nama pemerintah dan bertanggung jawab kepada pemerintah dan tetap berprinsip kepada kemandirian dan kenetralan. Nah, mana PMI dalam konteks bencana adalah membantu dan bersama dengan pemerintah, terutama dalam menangani aspek bantuan kemanusiaannya kepadanya paling rentan. Yang mana saat ini untuk ada badan khusus yang menanggulangi bencana, yaitu BPBD atau BNPB, yang mana telah didirikan oleh pemerintah, dan kita nanti akan membantu apa yang telah dilakukan oleh organisasi tersebut. Tugas pokok PMI ini masih berdasarkan pasal lama ya, itu pasal 2 Kepres RI nomor 205 tahun 1963, yang mana melaksanakan tugas-tugas bantuan pertama pada tiap-tiap bencana alam atau perang, yang mana bantuan penyelamatan dan pertolongan pertama. Lalu mandat di bidang transfusi darah, yaitu pasal 87 Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Ini masih yang lama ya, masih undang-undang yang lama yang diperbarui, yang mana pada pasal tersebut menyebutkan bahwa UTD atau unit transfusi darah dapat disalurkan oleh pemerintah, Pemda, dan atau organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Kepala-Merahan. Nah, visi PMI ini Renstra PMI hasil Munas 2009 ya. Sekarang ada yang terbaru, saya hanya membahas yang lama aja, karena yang terbaru nanti akan saya bahas di video yang lain. Mana visi Renstra kita terwujudnya PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang profesional, tanggap, dan dicintai masyarakat. Yang mana profesional ini kita harus memiliki kapasitas, kompetensi, dan bekerja dan standar mutu. Tangkapnya itu cepat dan tepat. Cepatnya seperti memberikan bantuan segera setelah kejadian, dan tepat itu prinsip panca tepat, waktu, tempat, sasaran, jumlah, kualitasnya harus tepat ya. Lalu cintai masyarakat, dekat, peduli, dan didambakan kehadiran oleh masyarakat. Jujur aja Renstra ini sebenarnya ada yang terbaru, dan menurut ya sesuai dengan Munas PMI terbaru. Tapi seperti saya bilang sebelumnya, saya akan membahasnya di video saya yang lain. Program PMI, program utamanya itu ada 3, itu donor darah, bencana, dan program kesehatan atau penyekatan. Nah, itu program rutinnya yang kita lakukan adalah komunikasi dan pencitraan, kemitraan dan kerjasama, lalu pengembangan admin dan logistik, pelayanan kesehatan, teknologi informasi dan telekomunikasi, pendidikan dan pelatihan, membahas tentang keuangan, lalu pemberdayaan sumber daya, pembinaan PMR dan relawan, lalu pengembangan organisasi. Lalu program prioritas yang kita lakukan seperti peningkatan penyediaan darah, gerakan 4x4, yang mana gerakan ini 24 jam harus bisa melayani masyarakat. Lalu penanggulangan keberatan hutan, kita juga turut membantu, tapi biasanya kita membantu di penyediaan air, yang misalnya ada damkar ya, damkar melakukan pemadaman, kita menyuplai airnya, kita membuat tangki airnya. Lalu gerakan kebersihan lingkungan, pelatihan pertama untuk supir, kru, bis, dan masyarakat. Jadi kita juga sosialisasi ya dengan masyarakatnya. Lalu kacamata untuk masyarakat rentan, ini maksudnya kacamata ini kita melihat lebih dekat ya, masyarakat mana yang rentan yang butuh bantuan lebih segera. Lalu kemudian peran penanggulangan bencana. Nah, ini ya contohnya, ada gambar saya sebutkan ya periodenya. Misalnya sebelum PMI pusatnya itu pada saat sebelumnya itu membuat kebijakan atau protap tentang kesiapsiagaan bencana, monitoring dan evaluasi, memberikan dukungan pendanaan, dan memberikan dukungan logistik. Sedangkan PMI daerah saat periode sebelumnya yaitu mengkoordinasikan seluruh cabang-cabang di bawahnya
Aplikasi sumber daya yang dimiliki masing-masing cabang mensosialisasikan informasi kebijakan dari PMI pusat. Bahkan PMI cabang melakukan seperti identifikasi daftar daerah rawan bencana. Lalu identifikasi daerah aman mempersiapkan kapasitas masyarakat dalam penanganan bencana. Nah, saat periode saat terjadi bencana itu, PMI pusat melakukan tindakan seperti mencari dukungan teknis dan pendanaan dari pihak luar, lalu memberikan dukungan teknis langsung ke lokasi bencana. Untuk PMI daerah yang dilakukan adalah memberikan laporan reguler ke kantor pusat, memberikan dukungan teknis pada daerah bencana, dan mobilisasi cabang lain apabila dibutuhkan. Untuk PMI cabang sendiri, saat terjadi bencana yang dilakukan adalah mendirikan dapur umum, pertama dan evakuasi, lalu mendistribusikan bantuan, lalu melakukan field assessment. Nah, saat periode setelah terjadi bencana, PMI pusat melakukan tindakan seperti menganalisis dan evaluasi hasil yang telah dilakukan dalam bantuan bencana, lalu membuat kebijakan untuk bantuan selanjutnya apabila diperlukan. PMI daerah melakukan tindakan setelah terjadi bencana seperti evaluasi kegiatan, memberikan rekomendasi kepada pemerintah setempat atau PMI pusat untuk bantuan teknis selanjutnya kepada masyarakat yang terkena bencana. Nah, untuk PMI cabang setelah terjadi bencana, yang mereka lakukan adalah membantu pemerintah dalam pendataan korban, kerusakan, dan proses rehabilitasi dari masyarakat yang terluka apabila masih membutuhkan perawatan lanjutan, lalu melaksanakan kegiatan pelayanan sosial. Nah, ini tahapan bantuan tanggap darurat yang kita lakukan ya. Ada 3 lapis, itu lapis 3, kedua, dan pertama. Nah, lapis ketiga ini itu dilakukan oleh PMI pusat ya, dan minta bantuan dari FCL atau SRC. Lalu di sini PMI pusat mengerahkan tim Satgas pusatnya ke PMI daerah, dan PMI daerahnya melakukan tindakan ke PMI cabangnya yang melakukan turunkan tim Satgasnya juga. Nah, bisa kita lihat bila tanda panah merah itu dukungan, tanda hitam itu laporan, tanda biru garis-garis itu multiplikasi atensi, yang mana tujuan nanti akan dirasakan oleh masyarakat atau SIBAT itu siaga bencana ya. Lalu mekanisme koordinasi, bisa kita lihat ada garis komandonya itu garis hitam, sedangkan lalu garis koordinasi garis titik-titik, lalu garis pelaporan ada titik-titik panah ya, yang mana PMI pusat sudah dibidangi oleh divisi PB memberi informasi kepada PMI daerah bidang PB-nya, dan PB cabang juga bagian seksi penanggung bencana, lalu ke bagian PMI ranting, lalu Bakornas PB, FCRC badan nasional, dan nasional itu mendapatkan info dari PMI pusat ya, dan yang mana Satgas setiap PMI itu memiliki perannya untuk melakukan tindakan yang di lapangan nanti, yang mana nanti akan dilibatkan juga SIBAT ya kalau di daerah tersebut ya. Lalu ini struktur organisasi personal bencana berdasarkan skala nasional atau internasional ya. Bisa kita lihat koordinasi penanggulangan bencana yang mana ada pendonornya ya, itu NGO atau INGO, lalu PP PMI nya sekiannya, lalu divisi penanggulangan bencana, kementerian sosial, SDM, dan komandannya di tingkat pusatnya. Nah, untuk tingkat wilayah personalnya itu ada tim yang operasional melakukan pusat, daerah, cabang, lalu manajemen operasional atau koordinator lapangan, dan program mitranya membantu. Nah, kita di sini nih, kita membagikan tim-tim kita. Ada yang berperan di Telkom, administrasi, bagian keuangan, humas, logistik, dan ada juga yang di bidang asesmen, PP, shelter, evakuasi, medis, di ambulannya, ada perhubungannya, dan distribusinya, lalu WhatsApp-nya dan TMS-nya. Ingat catatannya, pembentukan unit pelayanan operasional disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi kondisi bencana. Uraian tugas dan fungsi dalam Postalop akan diuraikan dalam joklak yang terpisah. Jadi divisi ini menyesuaikan kebutuhan yang ada di lapangan ya. Baiklah, itu saja penjelasan singkat
dari saya tentang kebijakan PMI saat terjadinya penanggulangan bencana. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau materi saya sampaikan banyak yang keliru. Ya, terima kasih telah menonton. See you next time. Bye bye.